Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya yang paling spektakuler, Wulan Manis. Sekarang ini kita kan masuk musim penghujan ya. Walaupun hujan itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah, tetapi kalau intensitasnya agak sering, kita agak kerepotan juga ya. Apalagi bagi aku yang antara rumah dan tempat kerja jaraknya jauh, hampir 30 kilo lebih. Nah, itu jadi masalah karena hampir setiap hari aku kehujanan. Apalagi aku naik motor. Nah, walaupun aku pakai jas hujan, pasti kan masih adalah kita itu merasakan kedinginan pada saat perjalanan itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun dan itu bisa menyebabkan sakit. Nah, kalau kita sakit, nah itu bahaya. Kalau anak, suami yang sakit kita bisa ini merawat. Tapi kalau kita yang sakit, siapa dong yang merawat? Karena itu, di video aku kali ini aku akan memberikan 8 tips menjaga kesehatan di musim penghujan. Jangan di-skip, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar channel aku berkembang seperti pipiku. Tips yang pertama, kalau kita pulang kerja atau dari mana aja kita itu kehujanan, walaupun kita pakai jas hujan terus kita kena hujan atau kehujanan, mending kita dari rumah langsung mandi, keramas itu pakai air hangat agar tubuh kita juga ikut hangat. Karena apa? Karena kalau kita mandinya itu pakai air dingin, maka di tubuh kita itu sudah dingin, kok kena dingin lagi, jadi tambah tambah berat kedinginannya gitu. Jadi mending pakai air hangat agar bisa menghangatkan tubuh kita yang awalnya kedinginan tadi ya. Setelah itu bisalah setelah mandi pakai minyak kayu putih dan sejenisnya untuk lebih menghangatkan lagi. Tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah usahakan tubuh kita itu tetap hangat ya. Karena kalau habis kehujanan kan seperti yang aku katakan tadi, badan semuanya dingin. Nah, jadi usahakan kita selalu hangat. Bisa menghidupkan penghangat ruangan atau memakai baju-baju yang tebal, yang hangat, pakai jaket atau sweater. Atau seperti yang aku katakan tadi di tips yang pertama, setelah mandi pakai minyak kayu putih atau sejenisnya. Seperti itu agar tubuh kita tetap selalu hangat. Dan kalau di rumah biasakan pakai sandal di dalam ya, sandal dalam. Jadi biar kita tidak masuk angin seperti itu. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah istirahat yang cukup, tidak begadang ya. Apalagi sekarang musimnya ini bola dunia. Bukan sepak bola dunia, Piala Dunia maksud saya. Ya, apalagi musimnya Piala Dunia nih. Tapi no, kalau pengen tetap sehat tidak boleh begadang ya. Usahakan tidurnya cukup, istirahatnya cukup, paling tidak ya minimal 6-8 jam sehari. Oke, biar tetap sehat, Mam. Tips yang keempat.
Tips yang keempat ini adalah kamu minum banyak air putih atau paling tidak ya minimal 8 gelas sehari ya. Jadi kalian agar tidak terkena dehidrasi, karena kalau terkena dehidrasi bisa bahaya teman-teman, bisa masuk rumah sakit. Enggak. Maaf. Jadi kalau dehidrasi itu daya konsentrasi kita berkurang dan pencernaan pun akan terkendala atau terganggu ya. Pernafasan pun juga akan terganggu. Jadi usahakan minum air putih secukupnya ya, minimal 8 gelas sehari. Lebih banyak lebih baik. Dan kalau musim penghujan usahakan minumnya air hangat. Setiap kali minum air hangat ya Besti, biar tubuh kita juga ikut hangat seperti itu. Tips yang kelima. Tips yang kelima ini adalah menjaga makanan kita dan makan makanan yang bergizi. Dalam artian kita itu lebih banyak makan sayur dan buah ya. Walaupun aku kadang nggak begitu suka sayur sih, tapi ya tetap harus dipaksa sih sedikit-sedikit. Jujur aku itu sebetulnya nggak suka sayur, tapi karena aku takut juga ya, jadi mulai sekarang aku sudah sedikit-sedikit makan sayur. Maksudnya menjaga makanan itu adalah menjaga makanan kita, dalam artian dari kebersihannya, itu perlu kita jaga ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli makanan di luaran gitu ya, makanan ya cepat saji atau makanan yang beli matang di luar gitu, di warung-warung, itu perlu kita perhatikan kebersihannya ya. Kita lihat, kita kan bisa melihat tuh ya, kira-kira warung itu bersihan nggak sih, warung itu gimana, dari sikon warungnya kita biasanya sudah tahu itu warungnya bersihan atau tidak. Nah itu perlu kita perhatikan Besti, karena kebersihan itu salah satu kunci dari kesehatan kita. Seperti itu ya. Tips yang keenam. Tips yang keenam ini adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Lingkungan sekitar kita itu perlu dibersihkan. Jadi kalau membersihkan, saya rasa teman-teman semuanya sudah pasti membersihkan ya, setiap hari atau beberapa hari sekali gitu. Tapi ini pada saat musim penghujan lebih sering lah harusnya kita membersihkan, seperti bak mandi itu. Jadi bak mandi itu yang biasanya seminggu sekali bisalah dipercepat, misalkan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu bisa dibersihkan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena pada musim penghujan ini jentik-jentik nyamuk itu lebih cepat berkembang biaknya ya. Jadi kalau sudah banyak jentik-jentik nyamuk itu bisa berakibat fatal untuk keluarga kita, karena bisa menyebabkan penyakit demam berdarah dan sejenisnya ya. Dan juga membersihkan lingkungan sekitar kita, lingkungan baik lingkungan di rumah maupun lingkungan di tempat kerja kita ya. Nah itu juga perlu dibersihkan, mulai dari selokan-selokan itu, biar pada saat musim penghujan ini tidak tersumbat dan tidak menyebabkan banjir. Karena banyak sekali ya sekarang itu kita dengar berita-berita kebanjiran di mana-mana ya. Itu perlu kita cross check kembali apa yang menyebabkan kebanjiran itu ya. Jadi mending kita mendahului untuk membersihkan lingkungan kita itu, bukan hanya di saluran airnya saja ya teman-teman, tapi bisa juga di daerah sekitar kita itu yang menyebabkan banyak nyamuk-nyamuk, itu perlu dibersihkan lagi. Oke. Tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh ini adalah asupan vitamin C yang cukup
cukup ya. Nah, vitamin C itu adalah untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya, imun kita biar tetap kuat. Jadi harus asupan vitamin C-nya yang cukup ya. Vitamin C itu bisa dari lemon, buah-buahan ya, atau bisa juga suplemen juga bisa. Suplemen yang udah jadi tuh ya, yang dijual di apotek-apotek itu juga bisa. Yang penting asupan vitamin C-nya cukup, makannya juga harus teratur. Jangan asupan vitamin C jalan terus tetapi makannya nggak teratur. Nah, bisa menyebabkan sakit juga ya. Tips yang ke-8. Tips yang ke-8 ini adalah berolahraga secara teratur ya. Nah, teman-teman, aku itu paling males banget kalau suruh olahraga ya. Itu males banget. Teman aku itu ada salah satu teman aku itu yang selalu ngajakin olahraga. Dia badannya gemoy tapi dia rajin olahraga karena dia juga sehat, Mak. Jadi dia selalu ngajakin aku olahraga, tapi akunya agak males. Tapi kalau pada musim-musim seperti ini aku juga takut sakit ya, apalagi itu berseliweran banyak-banyak virus itu. Jadi aku berusaha menjaga daya tahan tubuh aku. Jadi aku ya usahakan aku itu olahraga setiap harinya. Kalau musim penghujan seperti ini nggak usah yang neko-neko ya olahraganya, nggak perlu ke gym atau yang lainnya ya. Olahraga yang penting kita mengeluarkan keringat aja. Biasanya yang sering itu aku jalan santai ya, jalan kaki keliling lapangan aja. Kalau di sekolah aku itu, tempat aku bekerja itu lapangannya cukup luas ya, jadi aku keliling lapangan aja ya, sekitar 30 menit sampai 1 jam lah aku keliling lapangan, itu aja. Kalau nggak gitu aku apa ya, ini Zumba aja gitu, Zumba di kamar aku gitu, di rumah Zumba gitu ya, paling enggak lah 15 sampai 30 menit kalau Zumba itu aja, enggak yang susah-susah gitu. Yang penting olahraga kita itu mengeluarkan keringat kita ya, itu membuat kita lebih bugar lagi itu teman-teman. Nah, itu tadi 8 tips yang bisa aku kasih ke kalian semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya teman-teman dilakukan agar kalian semuanya bisa tetap sehat dan bisa melihat channel aku, nontonin channel aku terus. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan semoga teman-teman semuanya yang udah nonton, udah like dan komen dikasih rahmat atau pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar kalian masuk surga. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Jangan lupa balik lagi di channel saya, Wulan Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.